Kemarin sampai sini ya, kita sudah menurunkan persamaan untuk VRMS ya, yaitu menggambarkan relasi antara variabel makroskopik dengan variabel mikroskopik ya. Jadi dengan mengukur variabel-variabel makroskopik seperti temperatur, volume, tekanan dan lain sebagainya ya, kita sekarang bisa mendapatkan at least sebagian dari variabel mikroskopik ya. Dalam hal ini kelajuan RMS dari partikel gas. Ini kemarin contohnya ya, random walk dari partikel. Jadi dia nabrak ke sana sini ketika bergerak, jadinya seperti ini ya. Nah sekarang kita lanjutkan, sebelumnya kan sudah dapat kelajuan ya, V ya. Jadi dari situ kita bisa lanjut ke energi kinetik dari molekul gas. Ini yang bisa kita hitung energi kinetik rata-rata. Jadi bisa Anda bayangkan si molekul-molekul gasnya kan bergeraknya ya nggak seragam ya, arahnya berbeda-beda, demikian juga dengan kelajuannya atau besar kecepatannya pun berbeda-beda. Di sini kita coba dapatkan persamaan untuk nilai rata-ratanya. Yang kita gunakan persamaan nilai kinetik biasa ini ya, setengah mv kuadrat. Kita gunakan nilai rata-rata, yang rata-ratanya tentu saja V-nya ya. Nah di sini kita ini langsung gunakan tanpa pembuktian dulu ya, bahwa nilai rata-rata dari V kuadrat itu sama dengan nilai RMS-nya ya. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat ya bahwa asumsi ini valid ya. Tapi di sini kita langsung gunakan dulu saja. Si VRMS-nya kita sudah dapat sebelumnya ya, yaitu akar 3RT per M. Jadi kita gunakan di sini. Kemudian di sini ada ini massa tiap molekul gas ya, dan ini massa molar. Jadi di sini kita ganti jadi bilangan Avogadro ya. Kan definisi massa molar adalah massa 1 mol zat ya. Jadi persamaan untuk energi kinetiknya jadi sangat simpel kan. K average sama dengan 3/2 KT saja. Hasil atau implikasi terpenting dari persamaan yang terlihat simpel ini adalah, kalau Anda lihat angka 3/2 ya cuma angka saja ya, K juga cuma konstanta fisis. Jadi variabelnya hanya temperatur ya. Jadi hal menariknya adalah ternyata energi kinetik rata-rata dari gas itu dia cuma fungsi temperatur saja. Cuma fungsi temperatur ya. Jadi mau gasnya gas apapun, kalau temperaturnya sama, maka energi kinetik rata-rata dari molekul gasnya sama. Itu kan salah satu kesimpulan yang unexpected ya. Gimana bisa gas yang berbeda kok energi kinetik molekul rata-ratanya sama ya. Ternyata analisa kita membuktikan demikian ya, dari persamaan yang terlihat pendek ini ya. Jadi di slide sebelumnya tadi, kalau kita mengetahui temperatur gas, kita bisa tahu kelajuan rata-rata partikel. Kemudian yang kedua, kita juga bisa tahu energi kinetik rata-rata ya. Ini besaran lainnya ya ketika membahas gerak acak dari partikel gas. Ini ada yang namanya mean free path itu, atau bahasa Indonesianya lintasan bebas rata-rata ya. Jadi gini artinya. Ini kan anggap si partikel itu kan mengalami random walk ya, atau gerak acak ya. Jadi ini ada kalau kita mengikuti gerak satu molekul, dia geraknya gini nih, gitu ya. Nah Anda lihat di sini panjang tiap sub lintasan ini kan beda-beda ya.
Contohnya, di sini panjangnya cuman segini, gitu ya. Sedangkan yang ini panjangnya segini. Jadi dia panjangnya sangat berbeda-beda nih. Nah, kita ingin tahu nilai rata-ratanya dari lintasan antar collision ini ya. Nah, itulah artifisis dari mean free path. Nah, apakah kita bisa menghitung, melakukan estimasi dari nilai mean free path ini? Kita bisa lakukan analisa kualitatif yang sederhana dulu aja ya. Mean free path ini MFP ya, lambangnya lambda. Sekarang Anda bayangkan kalau ada suatu wadah gas ya, wadah biasa gas ya. Wadah gas. Kemudian tinjau dua kasus ya, atau dua situasi. Yang pertama, densitas molekul gasnya katakanlah ya random aja saya sebut, misalkan densitasnya 5 partikel per meter kubik gitu ya. 1 meter kubik ada 5 partikel. Dengan kalau densitasnya 1000 partikel per meter kubik. Densitas itu kan N per V, jumlah molekul per volume. Nah, Anda bayangkan kalau di volume yang sama cuma ada 5 partikel dengan ada 1000 partikel. Manakah lambda yang lebih besar, manakah lambda yang lebih kecil? Ya tentu kalau jumlah partikelnya sedikit atau densitasnya kecil, lambdanya akan jadi besar ya. Karena di sini sepi ya, sepi. Dia melaju ke sana kemari, dia nggak tabrakan dengan siapa-siapa. Jarang dia tabrakannya ya. Jadi lambdanya besar. Densitas kecil, lambda besar. Sedangkan kalau di sini padat, banyak penduduknya gitu ya, banyak partikel gasnya, dia baru gerak dikit aja udah nabrak sana sini ya, nabrak ya. Jadi densitas gas tinggi, maka lambdanya kecil. Atau lambda berbanding terbalik dengan densitas ya, ini dia. Satu lagi adalah kalau kita tinjau ukuran molekul si gas. Jadi kalau ukuran molekul gasnya segini gitu ya, dengan ukuran molekul gasnya segini kan jelas beda ya fenomena yang terjadi. Kalau kecil dia bisa agak bebas gerak ke sana kemari tanpa ketemu, tanpa bertabrakan dengan molekul lainnya kan ya. Jadi kalau kecil, penampang lintang efektifnya ya, efektif cross section dari si molekul gasnya kecil, berarti lambdanya harusnya besar, dia jarang tabrakan. Sedangkan kalau partikelnya besar-besar seperti ini molekulnya, dia baru gerak kemana gitu ya, dia mudah bertemu molekul lain, mudah bertabrakan. Jadi lambda juga berbanding terbalik dengan penampang lintang efektif dari molekul gas ya. Ini. Jadi penurunan detailnya tidak diberikan di FIDAS ya, diturunkannya di ada cabang ilmu fisika yang namanya fisika statistik, statistical physics, di situ dibahas detail, diturunkan, dapat hasilnya seperti ini. Lambdanya 1 per, ini mirip ya, dari analisa kualitatif kita ada suku. Ini Anda paham sebenarnya kalau molekulnya kita modelkan bola seperti ini, penampang lintang efektifnya PR kuadrat sebenarnya, PR kuadrat, tapi nggak apa-apa kita bisa bilang dia berbanding terbalik dengan diameternya kan sama aja ya, nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya PR kuadrat, ini tulis D saja, diameter. Jadi di sini Anda lihat ada suku seper pi D kuadrat ya, dan ada seper densitas. Densitas itu N per V. Jadi analisa detailnya menghasilkan persamaan yang mirip dengan analisa kualitatif. Cuma di situ ada suku 1 per akar 2 ya. Ini persamaan untuk mean free path. Nah, selanjutnya
Tadi dari awal kita selalu mengurusi besaran-besaran yang nilainya rata-rata ya. Kita tadi membahas kelajuan molekul rata-rata, energi kinetik rata-rata, semuanya rata-rata. Nah, bagaimana kalau kita perlu tahu lebih detail ya mengenai sebarannya atau distribusinya, kita ingin tahu lebih detail. Nah, ini persamaan untuk memecahkan problem tersebut ya, untuk mengetahui distribusi detail dari kelajuan molekul itu sudah dikembangkan oleh Pak Maxwell ya, James Clerk Maxwell. Ini sekitar 100 hampir 200 tahun yang lalu ya, 1852. Ini juga tidak kita bahas di FIDAS penurunannya, ini juga lagi-lagi di fisika statistik ya, ada penurunan detailnya. Persamaannya seperti ini. Anda lihat ini menggambarkan distribusi kelajuan partikel ya. Karena tentu tidak uniform kelajuan partikel gas di dalam wadah. Nah, ini kenapa simbolnya P? Jadi ini sebenarnya fungsi distribusi probabilitas ini. Fungsi distribusi probabilitas. Jadi cara menggunakannya adalah, katakanlah kita ingin mengetahui ada berapa banyak partikel yang punya kelajuan sekitar 600 meter per sekon, sekitar 600 meter per sekon. Maka yang kita lakukan, ini kita buat range kecil di situ ya, sebesar delta V di sekitar 600 meter per sekon. Nah, kalau kita ingin tahu berapa jumlah molekul yang ada di situ, maka yang kita lakukan adalah kita integralkan si fungsi probabilitas distribusi ini ya. Jadi kita integralkan integral PV dV. Nanti hasilnya adalah fraksi molekul gas yang punya kecepatan sekian. Jadi gini, misalkan saya integralkan ya, saya integralkan PV dV, katakanlah dari 600 gitu ya, dari 600 sampai 650 saya integralkan. Ini nanti hasilnya adalah sebuah fraction ya. Misalkan saya dapat ternyata ini ada 0,15 hasil integralnya nih angkanya. Itu artinya adalah ada 15% molekul gas yang punya kelajuan antara 600 sampai 650 meter per sekon. Jadi ini fraction atau persen ya. Jadi ini digambarkan kurang lebih bentuknya seperti ini, fungsi si PV tadi. Nah, di bawah sini ada pertanyaan. Ini kan terlihat rumit ya nih persamaannya ya. 4pi M per 2pi RT 3 ini terlihat rumit. Tadi contoh integral saya 600, batas integralnya 600 dan 6,5. Nah, kalau batas integralnya kita pakai seperti ini, jadi lebih simpel nggak ya nih? Integralnya apakah bisa jadi lebih simpel nggak nih? Coba Anda pikirkan sejenak nih. Apa ada yang bisa menghitung dengan cepat nih? Soalnya ini batas integralnya istimewa nih. Istimewa ini ya, bukan angka hanya kayak gini 600, 6,5, bukan, istimewa batas integralnya. Apakah jadi lebih simpel? Adakah yang bisa menghitung cepat dan menjawab tanda tanya ini? Yang sudah dapat triknya dan tahu jawaban atas tanda tanya ini, silahkan bisa menjawab, silahkan.
Ada yang sudah paham triknya? Nah, saya coba menjawab, Pak. Ya, silakan. Jawabannya 1 bukan, Pak? Loh, kenapa tuh bisa cepat banget dapat 1? Soalnya kalau dilihat dari kan tuh tadi Bapak kan ngambil contoh 600 sampai 650 itu kan jawabannya fraksi. Jadi itu kan sebaran. Jadi otomatis kayak kalau semuanya itu 100% gitu, jadi 1. Gitu bukan, Pak? Jadi kalau saya tanya, ini kan tadi fraksi Anda jawab ya. Kalau saya tanya berapakah fraksi atau persentase molekul yang punya kecepatan antara 0 sampai tak hingga, berapa fraksinya? 1, Pak. 100%. Iya, 100% jawabannya. Iya. 100%, betul jawaban teman Anda ya. Tadi dia ngambil dari sini pemahamannya, bahwa ini tuh fraksi. Saya bilang ini ada 15% dari molekul gas ini yang punya kelajuan 600 sampai 6,5. Kalau sekarang di sini saya tanyakan berapa persentase molekul gas yang punya kelajuan antara 0 sampai tak hingga, ya 100% ya. Semuanya kelajuannya antara 0 sampai tak hingga ya. Jadi jawabannya ini adalah 1. Betul ya teman Anda. Ini ya. Jadi triknya itu ya, tidak perlu nih mengintegralkan persamaan yang ribet ini, pakai definisi bahwa si PV ini adalah probability distribution function. Nah ini kalau di plot sebagai fungsi temperatur, kan di situ ada variabel temperatur ya. Jadi Anda lihat perubahan bentuknya. Kalau kita naikkan temperaturnya ini dari 80 sampai 300 ya, si fungsinya jadi terlihat lebih lebar, puncaknya lebih pendek. Tapi integralnya dari 0 sampai hingga luas permukaan di bawah kurvanya tetap sama, tetap 1,0 ya. Nah, setelah kita tahu ya pemodelan matematis dari distribusi kelajuan partikel, sekarang kita coba dari yang detail ini kita coba turunkan nilai rata-ratanya. Kita ingin tahu berapakah nilai V rata-rata. Kan kalau kita punya fungsi PV seperti ini, kita mau tahu nilai rata-rata V itu kan caranya integral V kali PDV dibagi integral PDV dari 0 sampai tak hingga. Integral PDV 0 sampai tak hingga tadi 1 ya. Jadi nilai rata-rata V-nya adalah integral V PDV. Jadi di sini Anda kalikan dengan V ya, kemudian integralkan 0 sampai tak hingga. Ini dia. Hasilnya inilah kelajuan rata-rata dari partikelnya. Dari molekul gas. Dengan cara yang sama kita bisa hitung juga nilai rata-rata dari V kuadrat. Tinggal ganti jadi V kuadrat sininya ya. Di situ Anda tambah V kuadrat, integralkan 0 sampai tak hingga. Hasilnya adalah ini. Nah, pas lihat persamaan ini Anda jadi ingat slide sebelumnya tadi ya, yaitu VRMS. VRMS adalah akar 3RT per M ya. Jadi V kuadrat rata-rata ternyata memang sama dengan VRMS kuadrat ya, yaitu 3RT per M. Jadi asumsi yang kita gunakan di slide sebelumnya tadi valid, betul ya. Oke, tadi kan sudah V rata-rata dan VRMS sudah kita turunkan. Sekarang kita juga ingin tahu yang namanya most probable speed. Most probable speed itu kalau kita katakanlah kita bisa
menangkap gitu ya, menangkap molekul gas di dalam wadah. Pas kita tangkap tuh kita ukur gitu. Kita tangkap 1 kali, kita ukur berapa kecepatannya. Sekian. Saya tangkap yang kedua, kecepatannya berapa, yang ketiga kecepatannya berapa. Nah, setelah saya tangkap 100 molekul gas, yang paling banyak itu kecepatannya sekitar berapa, gitu ya. Itulah definisi dari most probable speed. Saya lakukan 100 kali sampling, yang tertangkap oleh tangan saya itu paling banyak kecepatannya sekitar berapa, gitu ya. Maka itu tentu artinya adalah nilai PV, probability distribution function yang paling tinggi ya, probability distribution function, dia itu udah ada di sini nih. Nah, sekarang saya ingin tahu berapakah nilai V untuk nilai P tertinggi ini. Berapa? Nah, ini dari kalkulus kita tahu tekniknya, yaitu persamaan PV ini kita turunkan 1 kali ya, dP/dV. dP/dV itu kan gradien ya. Di sini gradiennya positif nih. Positif, kemudian berkurang 0. Kemudian berubah jadi negatif di sini gradiennya kan. Nah, kita cari yang titik ini tuh yang gradiennya sama dengan 0 kan, rata. Jadi turunan pertama kita sama dengankan dengan 0. Hasilnya adalah ini persamaan untuk most probable speed akar 2RT/M. Jadi sekarang sudah paham ya definisi artifisisnya apa itu V average, VRMS, dan most probable speed ya. Nah, sekarang kita ingin mencari ekspresi atau menurunkan persamaan untuk energi dalam atau internal energi dari suatu zat gas ya. Kita mulai dari persamaan energi kinetik rata-rata tadi. V average sama dengan 3/2 kT ya. Ini adalah rata-rata untuk satu molekul gas ya. Jadi kalau dalam satu wadah ada 10 molekul gas, kan Anda kalikan 10 ya. 100 Anda kalikan 100. Jadi energi internalnya adalah energi kinetik rata-rata satu molekul dikalikan jumlah molekulnya kan. Jadi bisa kita tulis seperti ini energi internalnya, N kali 3/2 kT ya, dari sini. Dan ini cuma ganti-ganti beberapa variabel ya, pakai definisi bilangan Avogadro, jumlah mol, massa molar, dan lain sebagainya. Akhirnya kita dapat persamaan untuk energi internalnya seperti ini. 3/2 NKT sama dengan 3/2 nRT. Nah, dari sini juga kita bisa lihat, ini kalau kita sedang gasnya di dalam wadah gitu ya, maka jumlah molnya konstan, nggak ada kebocoran gas ya. R hanya konstanta. Jadi energi internal pun ternyata hanya fungsi temperatur. Jadi mau gasnya gas apapun, untuk jumlah mol yang sama dan temperatur yang sama, maka energi internalnya sama. Anda mau pakai hidrogen, helium, argon, apapun, asal jumlah mol dan temperaturnya sama, energi internalnya sama ya. Itu implikasi dari persamaan ini. Nah, sekarang kita bermain-main lagi dengan sistem piston yang biasa ya. Ini sistem piston kita. Ini kan bisa kita variasikan, sebenarnya ada 4 ya variabel ya, PV dan NT. Tapi ini gasnya kan di confine di sini ya, tidak bisa bocor, tidak bisa keluar masuk, maka jumlah molnya konstan. Jadi yang bisa berubah PV dan T yang bisa kita variasikan ya. Nah, ini ceritanya kita supply energi, supply kalor melalui reservoir thermal di bawah sini ya, kita input. Kan variabel-variabel gas di sini berubah kan ya? Berubah.
Nah, untuk kasus yang pertama ini kita set agar volumenya tetap tidak berubah. Jadi tutup piston ini saya ganjel ya, saya ganjel pakai skrup agar dia nggak gerak kemana-mana. Kemudian saya supply energi ya. Saya supply energi, temperaturnya naik harusnya ya. Jadi N-nya konstan, temperatur naik, volume konstan, maka P-nya harus naik ya. Volumenya konstan tapi P-nya boleh naik. Memang naik P-nya ya. Nah, didapat dari eksperimen relasi yang bawah sini. Q itu jumlah kalor yang diinput ya. Bahwa Q per N delta T itu ternyata konstan. Ini kan arti fisisnya berapa jumlah kalor yang perlu saya supply untuk menaikkan temperatur 1 mol gas ini sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius ya. Kan itu artinya ya. Nah, ternyata nilainya konstan. Kalau saya supply Q-nya sekian joule, delta T-nya sekian. Q-nya saya tambah, delta T-nya berubah lagi. Q-nya saya kurangi, delta T-nya juga berkurang ya. Tapi Q per N delta T-nya konstan. Konstanta ini kemudian dinamakan, kenapa nih? Kenapa saya keluar nih, bentar. Oke, saya nggak tahu kenapa tadi keluar ya. Konstanta ini dinamakan molar specific heat pada volume tetap ya. CV. Jadi di situ ada subscript V. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi ya, dan kita gunakan juga hukum pertama termo ya. Proses yang sedang kita bahas yang ini ya. Konstan volume, jadi panah merah ini. Volumenya konstan, temperaturnya naik ya, karena kita supply kalor, temperatur naik, tekanan pun naik. Prosesnya panah yang merah ini ya. Tadi kita sudah dapat persamaan untuk CV-nya ya, Q per N delta T, atau CV sama dengan Q per N delta T, atau Q sama dengan NCVD delta T ya. Nah, ya. Kemudian kita sekarang gunakan juga persamaan hukum satu termo. Ini dari bab sebelumnya ya. Delta E internal sama dengan Q minus W. Q-nya dari situ ya. Kemudian ini prosesnya konstan volume. Kita punya persamaan untuk W-nya yang asalnya dari F.ds ya. Kemudian jadi PdV. Untuk proses-proses konstan volume, usahanya 0 ya. Usahanya 0. Jadi CV-nya sama dengan delta E internal per N delta T. Ini hanya berlaku untuk konstan volume ya. Tidak ada delta V, tidak ada dV, maka W-nya 0. Kemudian dari persamaan sebelumnya, energi internalnya kita punya persamaannya ya. Yang fungsi temperatur tadi slide sebelumnya, 3/2 NKT, 3/2 nRT ya. Energi internal ini kita gunakan di situ ya, persamaan yang ini. Ini nih, kita gunakan di situ. Jadi CV-nya jadi sangat simpel nih. CV molar specific heat at constant volumenya 3/2 R. Ternyata ini konstanta fisis saja ternyata ya. Karena R pun kan hanya konstanta saja ya. Jadi CV itu nilainya 12,5 Joule per mol Kelvin.
Ini untuk gas monoatomik ya, atau gas mulia. Nanti untuk jenis gas lainnya kita lihat nanti sebentar lagi kita ketemu. Monoatomik itu yang atom-atomnya tidak membentuk molekul ya, satu saja gitu ya. Helium. Helium itu kan ya satu saja atom helium gitu ya. Lain dengan hidrogen H2. H2 itu kan dua atom membentuk molekul gitu ya. Jadi delta perubahan energi internalnya bisa kita tuliskan sebagai NCV delta T. Jadi memang ternyata perubahan energi internal ini hanya bergantung pada perubahan temperatur saja. Karena CV ini kan sudah kita lihat konstan ya, dan N itu jumlah mol. Kalau di piston dia tidak kemana-mana gasnya ya, nggak bocor. Jadi hanya fungsi perubahan temperatur saja. Nah, jadi kalau kita punya beberapa proses yang tampak berbeda ya. Di sini Anda lihat ada 3 garis biru. Sedangkan yang merah dan hijau ini adalah kurva-kurva isotherm. Isotherm itu temperaturnya tetap ya. Jadi yang tadi kita bahas adalah proses volume tetap, yaitu panah yang biru ini ya. Kemudian katakanlah Anda punya proses lain nih, proses tekanan tetap, atau proses ketiga ini ya, yang baik tekanan maupun volumenya berubah. Kemudian kita perlu, misalkan Anda perlu menghitung berapakah perubahan energi internal dari proses ketiga ini. Nah, ini kan tampak agak rumit ya, karena ada perubahan volume dan juga perubahan tekanan. Nah, menggunakan persamaan delta E ini artinya kalau kondisi awal dan akhir memiliki delta T yang sama, ini kan untuk ketiga proses ini delta T-nya sama semua ya. Ini kan melintas isoterm hijau ke isoterm merah ya. Delta T-nya sama semua walaupun lintasannya beda. Maka kalau delta T-nya sama, kita selalu bisa pakai persamaan yang ini. Jadi Anda perlu ngitung delta E yang proses 3, Anda bisa hitung pakai yang ini saja nih biar mudah. NCV delta T. Itu ya. Ini beberapa contoh ya. Contoh perbandingan antara angka yang didapat dari teori kinetik gas. Kan teori kinetik gas kita dapatnya tadi untuk gas ideal CV-nya 3/2R ya, monoatomik. Nah, ternyata hasil pengukuran pun menunjukkan memang nilai realnya mendekati ya. Ini bahkan ya bisa kita anggap sama ya untuk helium ya. Untuk argon juga ya dekat dengan hasil teori kinetik gas untuk CV. Jadi ini syaratnya itu kan ini pengukurannya dilakukan menggunakan density-nya rendah. Jadi gas real, gas non ideal gitu kalau kita lakukan eksperimennya menggunakan densitas yang rendah, maka dia akan perilakunya akan mendekati gas ideal ya. Dan di sini Anda lihat angkanya mirip ini antara hasil teori kinetik gas dengan gas yang sebenarnya. Jam 11 Anda nggak ada kelas lagi kan ya? Ada kelas nggak? Kalau untuk kelas nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, lanjut sebentar ya. Tanggung soalnya nih kayaknya nih. Berikutnya, yang di slide sebelumnya kan kita bermain-main dengan piston dengan menjaga volumenya tetap, kan ya? Volumenya tetap. Nah, berikutnya yang kita keep konstan itu adalah tekanannya. Tekanan gas dalam situ kita keep konstan, tapi volumenya boleh saja berubah sekarang ya, boleh berubah. Jadi kita supply kalor ya, kita supply kalor, tekanannya konstan, tapi volumenya berubah. Jadi eksperimen didapatnya seperti ini. Q per N delta T pada tekanan tetap
itu ternyata konstan. Jadi artifisisi CP ini mirip dengan CV, yaitu berapakah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 mol gas ini sebesar 1 Kelvin pada kondisi tekanan tetap. Jadi ada CP, ada CV ya, Anda sudah tahu perbedaannya, artifisisnya Anda sudah tahu. Nah, sekarang kita turunkan lagi dengan detail ya, si CP ini. Ini yang barusan kita dapat. Q sama dengan N CP dt ya. Prosesnya seperti ini. Tekanannya konstan, temperaturnya naik ya, pindah isotherm, temperaturnya naik, dan volumenya naik. Sekarang kita gunakan lagi, ini hukum satu termo lagi ya. Nah, bagaimana dengan W-nya? W-nya integral PdV-nya, sekarang tentu tidak 0 ya, karena ada perubahan volume. Maka W-nya adalah P kali delta V. Integral PdV, P-nya keluar integral ya, jadi hanya P delta V. Kemudian kita gunakan persamaan gas ideal PV sama dengan nRT ya. Jadi kalau di sini yang berubahnya adalah V-nya P delta V, di mana N dan R-nya hanya konstanta, maka P delta V kan sama dengan NR delta T ya. Ini mau kita ganti ceritanya nih, sama NR delta T. Hasilnya ini ya. Ini kan kita coret ya, pada periode sama N delta T, maka didapat CV sama dengan CP min R atau CP sama CV plus R. Sedangkan CV tadi adalah 2/3 R ya, konstanta. Artinya kan CP selalu lebih besar dari CV. CP selalu lebih besar dari CV. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok kayak gini hasilnya? Nah, sekarang kita lihat kenapa ya. Kenapa CP lebih besar dari CV. Ini kita masih membahasnya gas monoatomik ya, gas mulia. Jadi Anda ingat tadi kan ini prosesnya adalah kita input energi atau input kalor ya ke piston kita melalui reservoir termal. Q-nya kita input. Nah, pada kasus volume tetap, Q yang kita input tersebut, dia larinya kemana ya pas kita supply? Jawabannya adalah menjadi energi internal dari si gas ya, atau energi internalnya naik dari gasnya ya. Constant volume, volume tetap. Volume tetap, Anda supply kalor, volumenya tetap ya. Anda supply kalor, kemanakah si energi kalor ini larinya kemana ya, jadi kemana gitu ya. Itu jadi ke energi internal gas. Nah, pada kasus yang kedua, Anda supply kalor juga, tapi sekarang kepala pistonnya Anda bebaskan ya. Jadi dia bisa bergerak, yang penting P-nya konstan. Dia bisa bergerak. Jadi pas Anda supply kalor, dia bukan hanya temperaturnya naik ya, tapi juga si pistonnya dia bisa jadi naik ya. Piston naik itu kan gasnya melakukan usaha berarti ya. Gas melakukan usaha. Jadi Q yang disuplai itu sebagian menaikkan energi internal gas, sebagian lagi dipakai untuk melakukan usaha. Jadi karena itu CP lebih besar dari CV ya. Karena yang kasus CV hanya jadi energi internal, ini ya. Sedangkan yang kasus CV jadi energi internal plus usaha si gas untuk menggerakkan si kepala piston naik ya. Jadi itu jawabannya kenapa CP lebih besar dari CV, karena ada ekstra usaha ini yang harus dilakukan untuk menggerakkan kepala piston.
Nah, sekarang orang ingin tahu lebih detail lagi. Oke, si kalor tadi diinput ke gas itu sebenarnya bagaimana cara disimpannya, mekanisme penyimpanan energinya tuh gimana itu di dalam gas itu sebenarnya. Nah, ini tahun 1850-an Pak James Clerk Maxwell dia mempropos suatu teorema ya, teorema ekuipartisi energi. Jadi dia bilang molekul itu punya derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu berkaitan dengan cara menyimpan energi ya, di mana satu derajat kebebasan itu terasosiasi dengan energi sebesar setengah kT per molekul. Ini ya, setengah kT per molekul. Nah, kita sekarang lihat satu persatu apa itu derajat kebebasan. Kalau kita lihat pertama ini molekul atau gas monoatomik ya. Gas monoatomik itu ya bukan berupa molekul, jadi atom saja, ini helium sendiri-sendiri gini ya. Nah, ini kan cara dia menyimpan energi adalah energi kinetik translasi saja ya. Yaitu dia bisa bergerak ke sana kemari ya di ruang ya. Bergerak ke sana kemari 3 dimensi X, Y, Z. Maka derajat kebebasannya ada 3 ya. Dia bisa gerak ke X, Y, dan Z. Untuk monoatomik seperti ini ya itu saja derajat kebebasan yang dia punya, mode gerak yang dia punya ya itu saja, translasi saja, dia pindah-pindah ke sana kemari saja. Jadi untuk monoatomik K-nya 3/2 kT ya, sudah kita lihat di slide sebelumnya. Sekarang molekul gas yang lebih kompleks, ini oksigen O2. O2 tentu si molekul ini juga bisa bergerak ke sana kemari ya, translasi bisa tentu ya. Cuma ada mode gerak lain yaitu rotasi. Si O2 ini bisa berotasi dengan sumbu rotasi yang ini ya, ke sana dia berotasi, atau sumbu rotasinya yang ini nih, perlihatkan panah hijau atau ke sana ya. Sedangkan yang ini nggak bisa jadi sumbu rotasi ya, nggak bisa menyimpan energi, nggak ada menyimpan energi. Dia mutar ke arah sana tuh nggak ada mode putar seperti itu, nggak ada. Yang ada cuma 2 ini. Jadi untuk molekul oksigen ini derajat kebebasannya ditambah 2 ini ya. 3 translasi ditambah 2 mode rotasi. Jadi F-nya 5 untuk yang ini. Kemudian untuk molekul gas yang lebih kompleks lagi, di sini contohnya CH4 ya. Ini bisa ada mode osilasi. Jadi Anda bayangkan si atom hidrogen yang di sini itu dia bisa menjauh mendekat gitu ya. Ini bayangkan kayak karet gitu, kayak per ya, bisa menjauh mendekat gitu ya osilasinya. Jadi untuk partikel seperti ini, dia derajat kebebasannya tambah lagi ya, tambah mode osilasi. Jadi CV-nya bisa kita tulis sebagai fungsi dari derajat kebebasan. CV sama dengan F/2 kali R. Monoatomik cuma translasi 3 ya, diatomik tambah 2 rotasi jadi 5 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat di grafik seperti ini ya. Sumbu X-nya dia temperatur si gas, sumbu Y-nya CV per R. Jadi kita lihat kalau mode geraknya cuma translasi saja, maka tadi nilainya 3/2 ya, CV per R-nya ya. 3/2 atau 1,5 ya. Kemudian kalau temperaturnya kita naikkan terus ya. Ini tentu bukan untuk monoatomik ya, monoatomik kalau gas yang monoatomik mau kita naikkan temperaturnya dia nggak akan pernah punya mode rotasi dan osilasi ya. Ini untuk molekul yang terdiri dari at least 2 atom ya. Jadi pada temperatur rendah dia cuma translasi saja, cuma gerak sana kemari dia, gerak sana kemari gitu ya. Temperaturnya kita naikkan, beberapa molekul mulai punya mode rotasi, beberapa mulai berotasi ya, makin banyak yang berotasi, makin banyak akhirnya semua molekul gas berotasi.
Kita naikkan lagi, mulai muncul mode osilasi. Mulai si molekulnya kembang kempis gitu ya, kembang kempis osilasi antara atom penyusunnya. Beberapa mulai mengalami osilasi sampai akhirnya semua berosilasi. Untuk temperatur yang sangat tinggi, ini ikatan molekulnya pecah ini ya. Jadi saling tercerai-berai gitu ya. Molekulnya pecah di sini. Kalau untuk temperatur yang sangat-sangat tinggi, dia berubah jadi plasma ya, terionisasi di sini ya. Nah, sekarang kita lengkapi nih diagram yang sebelumnya ya, yang menggambarkan si energi kalor yang kita suplai itu larinya kemana saja. Kita lengkapi. Ini tadi yang monoatomik sudah jelas ya, monoatomik ya. Untuk yang konstan volume dan yang untuk konstan pressure. Nah, sekarang kita lihat yang diatomik nih, fokus yang ini nih. Untuk yang diatomik, kalor yang kita supply, dia memang lari ke energi internal, yaitu menaikkan energi internal. Di mana energi internal ini punya lebih dari satu mode ya, 1 derajat kebebasan. Jadi di contoh ini ada mode gerak translasi dan rotasi gitu ya. Ini pada konstan volume. Pada konstan pressure tentu ada tambahan ngangkat piston. Usaha gas untuk mengangkat piston ya. Mode geraknya jadi translasi dan rotasi. Jadi karena itu si F ini derajat kebebasan, dia bergantung jenis molekul gasnya tadi ya, apakah monoatomik, apakah diatomik. Kalau diatomik, si F-nya ini jadi lebih besar ya, jadi 5 ya. Karena jadi ada 2 mode ini. Sedangkan monoatomik hanya translasi saja. Rotasinya tadi jadi 2 mode ya, translasinya ada 3, rotasinya ada 2 kan. Jadi F-nya 5. Kalau ini translasi saja 3 di arah X, Y, Z. Ya, ini rangkumannya nih ya, berupa beserta contoh gasnya. Ada monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Translasi semua 3 ya. Rotasi untuk diatomik cuma 2, untuk poliatomik 3. Itu masing-masing sumbu X, Y, Z ini rotasinya ya. Ini sebenarnya yang diatomik dan poliatomik bisa punya mode osilasi juga sebenarnya ya, harusnya ya. Nah, di sini dibandingkan lagi hasil dari teori kinetik gas dengan hasil pengukuran sebenarnya. Kalau untuk monoatomik nggak ada masalah ya. Oke, monoatomik. Betul teori kinetik gas. Diatomik pun ternyata bagus hasilnya ya. Teori kinetik gas bilang bahwa nilainya itu 20,8 ya, 5/2R ya. F-nya 5 ya. Ternyata pengukuran untuk beberapa gas diatomik N2 dan O2 ini sangat dekat ya. Bagaimana dengan poliatomik? Poliatomik ini ditulisnya 3R di sini ya. Kita balik sebentar ke sini, 3R ya. Ini karena tadi yang masuk hitungan itu hanya 3 translasional dan 3 rotasional ya. Sedangkan tadi juga saya bilang ini bisa saja ada mode osilasi satu lagi ya. Tambah 1 mode osilasi bisa. Nah, ternyata ini kalau kita tambah 1 mode osilasi, bukan lagi 6/2 ya. Ini kan 6/2, tapi jadi 7/2. Kalau kita hitung mode osilasinya 7/2, hasil dari teori kinetik gas itu 29,1 ya. Hasil pengukurannya sekian. Ini juga sangat dekat ya. Jadi cukup akurat ternyata ya. Teori kinetik gas ini bagus, good. Oke, ini
proses selanjutnya ya. Kan tadi kita sudah ketemu selama membahas topik bahasan ini kita sudah ketemu proses konstan temperatur ya. Temperatur konstan, volume konstan, kan ya, tekanan konstan. Nah, yang berikutnya adalah proses di mana tidak ada Q yang dilibatkan ya. Atau Q-nya sama dengan 0 dikenal sebagai proses adiabatik. Tidak melibatkan Q ya. Jadi ini hukum satu termo saja ya. Delta in sama Q min W, Q min PdV. Jadi kita bisa tulis seperti ini ya. N delta T sama dengan min P per CV kali PV. Kemudian kita perlu gunakan persamaan gas ideal yang PV NRT. PV NRT kita ambil diferensialnya. Diferensial dari PV NRT adalah PdV plus PdP sama dengan NR dt ya. Sekarang R-nya turun ke situ. R turun ke situ, di mana R sama dengan CP min CV tadi ya, sudah dapat kita. Atau CP sama dengan CV plus R. Jadi kita ganti seperti ini ya. Kemudian dirapih-rapihkan, dapatnya begini persamaannya. dP per P plus CP per CV, dV per V sama dengan 0. Ini bisa kita integralkan satu kali. Ini untuk menyederhanakan saja, CP per CV-nya kita sebut aja gamma gitu ya. Menyederhanakan. Jadi nulisnya bisa simple. Setelah kita integralkan, integral dx per x itu kan ln ya. Jadi hasilnya ln P plus gamma ln P sama dengan konstan. Gamanya bisa kita naikkan ke situ kan ya. Gamma ln V itu kan sama dengan ln V pangkat gamma ya. Jadi ini ln P plus ln V pangkat gamma sama dengan PV pangkat gamma ya. Konstantanya kita ambil ln-nya juga kan, toh cuma konstanta ya. Kita ambil ln terhadap konstanta kan konstanta juga ya. Jadi nggak masalah. Jadi hasil akhirnya seperti ini. PV pangkat gamma itu konstan. Jadi nanti ini dipakainya di analisa proses termodinamika ya. Kalau prosesnya jenisnya adiabatik, maka ini yang berlaku. PV pangkat gammanya konstan. Ya, ini digambarkan dalam diagram PV-nya seperti ini ya. Jadi prosesnya kuasi statik ya. Di contoh ini kan di atasnya ada banyak lereng. Lerengnya di kecil-kecil gitu, diambil satu-satu dengan pelan-pelan, prosesnya kuasi statik. Jadi volume naik, tekanan turun, tapi tanpa ada keluar masuk kalor, Q-nya 0. Jadi gini prosesnya. Ada pindah isotherm, ada perubahan volume dan tekanan. Ini bisa kita tulis dalam bentuk lain juga, persamaan adiabatik ya, yang PV pangkat gamma. P-nya bisa kita ganti dari hukum gas ideal PV NRT. P-nya kan jadi NRT per V ya. Sedangkan jumlah mol dan R kan hanya konstanta ya. Hanya konstanta, jadi bisa kita pindah ke ruas kanan. Sebuah konstanta dikali konstanta lagi ya konstanta saja. Sedangkan T tidak konstan ya. Di situ bisa ada perubahan temperatur ya, pindah isotherm. Jadi bentuk persamaan yang lain untuk adiabatik itu seperti ini. TV pangkat gamma min 1 itu konstan. Oke, jadi kita sudah bahas teori kinetik gas, di mana beberapa aspek dari TKG ini adalah dasar-dasar untuk membahas termodinamika ya.
Jadi nanti ini persamaan-persamaannya akan kita gunakan juga ketika membahas hukum 2 termo dan siklus termodinamika ya, minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Oke ya, waktunya juga sudah lewat. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan kuliah kita pagi ini ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.